Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakr Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala berkata, Rabi'an, perkara yang keempat, al-mukhalifuna fil qada'i wal qadar, orang-orang yang menyimpang terkait permasalahan qada' dan qadar. Khalafa fil qada'i wal qadari ta'ifatani mutanaqidatan, al-qadariyatu wal jabariyah. Terdapat dua kelompok yang saling berseberangan, menyimpang terkait permasalahan qada dan qadar, yaitu qadariyah dan jabariyah. Al-qadariyatu alladzina yanfuna al-qadar. Qadariyah adalah orang-orang yang menolak takdir Allah. Summu bil qadariyah, mereka disebut dengan al-qadariyah. Wa awwalu man qala dhalika Amr bin Ubaid wa Wasil bin Atha. Yang pertama kali mengingkari takdir Allah adalah Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Wa'tazala majlis al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha meninggalkan majlis al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. فالقدرية الذين نفوا القدر هم المعتزلة. Al-Qadariyah, orang-orang yang
mengingkari takdir Allah adalah orang-orang Mu'tazilah. Wa qalu innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Mereka berkata, sesungguhnya hamba yang menciptakan perbuatan dirinya. Wa innal amra unuf. Dan sesungguhnya perkara itu ada begitu saja. Lam yuqaddirhu Allah. Tidak ditakdirkan oleh Allah. Fa'af'alul 'ibadi humul ladhina yujidunaha istiqlala. Sehingga perbuatan para hamba diciptakan oleh hamba-hamba itu sendiri. Laisa lillahi fiha iradatun wala masyiah. Allah tidak menginginkannya dan tidak menghendakinya. Walidzalika summu bil qadariyah. Oleh karena itulah mereka disebut dengan al-qadariyah. Wa ma'na hadha maksud pernyataan ini adalah annal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Sesungguhnya hamba itu yang menciptakan perbuatan dirinya. Fayakunu athbata khaliqina ma'allah. Sehingga karena pernyataan itu orang-orang Al-Qadariyah menetapkan adanya pencipta-pencipta bersama dengan Allah. Wallahu huwal khaliqu jalla wa ala wa ma siwahu fahuwa makhluq. Padahal hanya Allah jalla wa ala yang maha menciptakan, sementara selainnya maka ia makhluk. Wa hum yaquluna Allahu ma'ahu man yakhluq. Mereka berkata, selain Allah ada yang menciptakan. Wa humul ibadu yakhluquna af'alahum. Yang menciptakan selain Allah adalah hamba-hamba yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wa hadha syirkun fir rububiyah. Ini adalah perbuatan syirik terkait rububiyah Allah. Walidzalika sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusu hadhil ummah. Oleh karena itulah Nabi menjuluki mereka sallallahu alaihi wasallam dengan orang majusi umat ini. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, At-Tabrani di dalam Al-Awsat, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, Al-Lalaka'i di dalam I'tiqadu Ahli Sunnah, dan Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra. Li'annahum athbatu khaliqina ma'allah. Dikarenakan orang-orang Al-Qadariyah menetapkan adanya pencipta-pencipta bersama dengan Allah. Mithlul majus, seperti orang-orang majusi. Al-majusu qalu, orang-orang majusi berkata, hadzal kaunu lahu khaliqan. Alam semesta ini memiliki dua pencipta.
An-nuru yakhluqul khair, cahaya yang menciptakan kebaikan. Wa dhulmatu takhluqus syarr, dan kegelapan yang menciptakan keburukan. Wa zada alaihimul qadariyah, orang-orang qadariyah lebih buruk daripada mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, kullun yakhluqu fi'la nafsih, semua orang yang menciptakan perbuatan dirinya. Fa'athbatu khaliqina muta'addidina ma'allahi azza wa jal, maka orang-orang Al-Qadariyah menetapkan adanya pencipta-pencipta yang beragam bersama dengan Allah azza wa jal. Wa hadha syirkun fi tauhidur rububiyah, ini adalah kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, qabalathum firqatul jabariyah, sebaliknya lawan dari orang-orang Al-Qadariyah adalah kelompok Al-Jabariyah. Wahum atba'ul Jahmi bin Safwan, mereka adalah para pengikut Al-Jahm bin Safwan. Faqalu, mereka berkata, al-abdu laysa lahu ikhtiyarun wala masyi'ah, hamba tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kehendak. Wa innama huwa majburun ala ma yahsulu minhu bidun ikhtiyarih, sesungguhnya hamba tidak lain dipaksa untuk melakukan perkara yang terjadi darinya dengan tanpa memilih. Fahuwa kal'alati biyadi man yuharrikuha, sehingga hamba itu seperti alat di tangan orang yang menggerakkannya. Wa karrishati fil hawa, seperti bulu diterbangkan angin di udara. Wa huwa kal mayyiti baina yadayil ghasil, dia seperti mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Wa kal janazati 'ala an-na'sh, dan dia seperti jenazah di atas keranda. Fal 'abdu majburun 'ala af'alihi wa tasarrufatihi, seorang hamba dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya dan tindak tanduknya. Innama huwa alatun tuharrak, sesungguhnya hamba tidak lain seperti peralatan yang digerakkan. Fal jabariyatu ghalau fi itsbati iradatillahi wa masyiatihi wa nafau masyiatal 'abdi wa iradatihi. Al-Jabriyah, orang-orang Jabriyah terlalu berlebihan menetapkan adanya kehendak dan kemauan Allah Azza wa Jal, dan mereka meniadakan kemauan dan kehendak hamba. Wal mu'tazilatu 'ala an-naqid ghalau fi itsbati masyiatil 'abdi wa iradatihi. Orang-orang Al-Mu'tazilah berlawanan dengan orang-orang Al-Jabriyah. Orang-orang Al-Mu'tazilah berlebihan di dalam menetapkan kemauan dan kehendak hamba. Wa nafau masyiatallahi jalla wa ala, dan mereka meniadakan kehendak Allah jalla wa ala. Fakullun minat ta'ifataini ghala fi syai', maka masing-masing dari dua kelompok itu berlebih-lebihan di dalam menetapkan sesuatu. Fal qadariyatu ghalau fi itsbati masyiatil 'abdi wa iradatihi, orang-orang Al-Qadariyah berlebihan di dalam menetapkan adanya kehendak dan kemauan hamba. Hatta qalu innahu la yastaqillu 'anillahi wa yakhluqu ma yurid,
sehingga mereka berkata, sesungguhnya kehendak dan kemauan hamba berdiri sendiri, tidak dikehendaki oleh Allah. Hamba menciptakan apa saja yang dia inginkan. Wal jabriyatu ghalau fi itsbati masyiatillahi wa iradatihi. Orang-orang al-jabriyah berlebihan di dalam menetapkan kemauan dan kehendak Allah, hatta nafau masyiatal abdi wa iradatah, sehingga mereka meniadakan kehendak dan kemauan hamba. Wa ahlus sunnati wal jama'ati tawassatu. Ahlus sunnah wal jamaah bersikap pertengahan. Faqalu, sehingga mereka berkata, kullu syai'in fahuwa biqada'illahi wa qadarih. Segala sesuatu terjadi dikarenakan qada dan qadar Allah. Wa minha af'alul ibad, termasuk sesuatu yang terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah adalah perbuatan-perbuatan hamba. Fahiya makhluqatun lillah. Perbuatan-perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Wahiya fi'lul abdi bi ikhtiyarihi wa masyiatih. Perbuatan-perbuatan hamba adalah perbuatan-perbuatan hamba yang terjadi karena dia memilih dan dia menghendaki. Li'anna al-'abda lahu masyiatun wa lahu ikhtiyar. Dikarenakan hamba memiliki kemauan dan memiliki pilihan. Walakinnahu la yastaqillu 'anillah, tetapi keinginan dan pilihan seorang hamba di bawah kendali keinginan Allah Azza wa Jal, kama taquluhul qadariyah, tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang al-qadariyah. Walaysa mujbaran kama taquluhul jabriyah, dan seorang hamba tidak dipaksa sebagaimana dikatakan oleh orang-orang al-jabriyah. Bal huwa yaf'alul asya'a bi ikhtiyarihi wa mahdhi iradatihi. Bahkan hamba melakukan sesuatu dengan pilihannya dan dengan murni kehendaknya. Walidzalika yuthabu ala fi'lil khair. Oleh karena itu seorang hamba diberi balasan karena melakukan kebaikan. Wa yu'aqabu ala fi'li syarr, dan dia dihukum karena melakukan keburukan. Li'anna fa'ala bi'iradatihi wa masyiatih, karena dia berbuat sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya. Walau kana mujbaran fa innahu la yu'aqab. Seandainya dia dipaksa, maka sesungguhnya dia tidak dihukum. Kaifa yu'aqabu ala syai'in laysa lahu fihi ikhtiyarun wala masyiatun aw iradah. Bagaimana dia dihukum karena melakukan sesuatu yang dia tidak memiliki pilihan padanya dan dia tidak memiliki kemauan atau kehendak untuk melakukannya. Walidzalika Allah Jalla wa Ala la yu'akhidul majnun alladhi laysat lahu iradah. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala tidak akan menyiksa orang gila karena dia tidak memiliki kemauan. Wala yu'akhidul mukraha alladhi laysa lahu ikhtiyar. Allah tidak akan menyiksa orang yang dipaksa yang tidak memiliki pilihan. Wala yu'akhidun na'ima alladhi laysa 'indahu fikrun wa 'aql. Dan Allah tidak akan menyiksa orang yang tertidur karena dia tidak bisa berfikir dan tidak bisa memahami. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu 'an thalathah. Pena diangkat dari 3 orang. Hukum tidak diberlakukan untuk 3 orang. As-saghiru hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia bermimpi. Wal majnunu hatta yufiq. Orang gila sampai dia sadar. Wan naimu hatta yastaqib. Orang yang tertidur sampai dia bangun tidur. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabrani
di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Limadha? Kenapa Allah tidak akan menyiksa orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang tertidur? Lianna haula'i laysat lahum iradatun aw masyiah, karena mereka itu tidak memiliki kehendak atau kemauan. Fala yu'akhaduna ala ma fa'alu wa qad ghiyabi 'uqulihim wa iradatihim, sehingga mereka tidak akan disiksa karena apa yang telah mereka kerjakan di waktu akal-akal mereka tidak berfungsi dan di waktu mereka tidak memiliki kehendak. Amma man kanat 'indahu iradatun wa 'indahu masyiatun wa ikhtiyarun fa innahu yuthabu 'ala fi'li at-ta'ati wa yu'aqabu 'ala fi'li al-ma'asi. Adapun barang siapa yang memiliki kemauan dan memiliki kehendak serta pilihan, maka sesungguhnya dia akan diberi pahala karena melakukan ketaatan-ketaatan dan akan dihukum karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Li'annahu fa'alaha bi-ikhtiyarihi wa iradatihi, karena dia melakukannya berdasarkan pilihannya dan kehendaknya. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal soleh dan mendirikan salat. Surat Al-Baqarah 277. Wa 'amilu, mereka melakukan. Fa asnadal 'amala ilaihim, maka Allah menyandarkan perbuatan kepada mereka, menisbatkan perbuatan kepada mereka. Wa yaqul, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 6. Fa asnadal kufra ilaihim, maka Allah menyandarkan kekafiran kepada mereka, menisbatkan kekafiran kepada mereka. Li'annahu min fi'lihim wa bi'iradatihim, karena kekafiran termasuk perbuatan mereka dan terjadi karena kemauan mereka. Wa yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan memasuki neraka Jahannam. Surat Al-Jin ayat 23. Fa asnadal ma'asiyata ilaihim li'annaha min fi'lihim, maka Allah menisbatkan kemaksiatan kepada mereka karena kemaksiatan itu terjadi karena mereka berbuat, karena mereka melakukannya. Fahiya min nahiyatil fi'li af'alul ibad, sehingga perbuatan-perbuatan hamba dari sisi perbuatan, maka ia adalah perbuatan para hamba. Wa min nahiyatil qadar, dari sisi takdir, muqaddaratun minallahi jalla wa ala, fahiya qadarullahi wa hiya fi'lul abdi jam'an bainan nusus. Dan dari segi takdir, perbuatan-perbuatan hamba ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Perbuatan-perbuatan hamba terjadi berdasarkan takdir Allah, yaitu perbuatan hamba terjadi karena Allah mentakdirkan terjadi, dikarenakan mengumpulkan nas-nas. Wa hadha yadullu alaihi qauluhu ta'ala, ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala surat At-Takwir ayat 28-29. Liman sya'a minkum ay yastaqim, untuk siapa yang ingin di antara kalian istiqamah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam berkehendak. Fa qauluhu liman sya'a minkum, maka firman Allah Ta'ala untuk siapa yang berkehendak di antara kalian. Hada raddun 'ala al-jabariyati alladhina yanfuna masyiatal 'abd, ini adalah bantahan terhadap orang-orang al-jabriyah yang meniadakan kehendak hamba. Fadalla 'ala anna al-'abda yastaqimu bi masyiatih, maka firman Allah Ta'ala
tersebut menunjukkan bahwa hamba istiqamah berdasarkan kemauannya. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin, dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Rabb semesta alam berkehendak. Hadza raddun 'ala al-qadariyyati alladhina yaqulun, ini bantahan terhadap orang-orang al-qadariyah yang berkata, inna masyiatal 'abdi mustaqillah, sesungguhnya kehendak hamba berdiri sendiri. Wal 'abdu yaf'alu istiqlalan, hamba itu berbuat dengan dirinya sendiri. Fal ayatu raddun 'ala ta'ifatain, maka ayat membantah dua kelompok tersebut. Wa fil ayati itsbatu madhhabi ahli sunnati wal jamaah, pada ayat tersebut terdapat penetapan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, anna ta'ati wal ma'asiyah hiya fi'lul 'abd, sesungguhnya ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan adalah perbuatan para hamba. Wa hiya qada'ullahi wa qadaruh, ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah. Qaddaraha alaihim, Allah mentakdirkannya terjadi pada mereka. Wa fa'aluha bi ikhtiyarihim wa masyiatihim, mereka melakukannya dengan pilihan mereka. Wa iradatihim, wa fa'aluha bi ikhtiyarihim wa masyiatihim wa iradatihim, mereka melakukannya karena mereka memilih, karena mereka berkehendak, dan karena mereka menginginkan. Walidzalika al-insanu al-aqilu ghairul mukrahi yastati'u an yaf'al, karena itu manusia yang berakal yang tidak dipaksa dia bisa berbuat. Wa yastati'u an yatruk, dia bisa tidak berbuat. Yastati'u an yaquma yusalli, dia bisa berdiri untuk sholat. Wa yastati'u an yatasaddaq, dia bisa bersedekah. Wa yastati'u an yujahida fi sabilillah, dia bisa berjihad di jalan Allah. Kama anna al-insana yastati'u an yatruka as-salata wa yastati'u an yatruka al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa yastati'u an yatruka al-jihada fi sabilillah yatrukuhu bi istita'atihi wa ikhtiyarihi fahuwa mustati'un an yaf'ala wa yastati'u an yatruka. Sebagaimana sesungguhnya manusia bisa meninggalkan sholat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, bisa meninggalkan jihad di jalan Allah, dia meninggalkan jihad di jalan Allah karena dia bisa meninggalkannya dan memilih untuk meninggalkannya, maka dia bisa mengerjakan dan dia bisa meninggalkan untuk tidak melakukan. Yuqadimu ala zina, dia berzina. Wa ala syurbil khamr, dia minum khamr. Ikhtiyari, dan akli riba bikhtiyari, dan memakan harta riba dengan pilihannya. Wa yastati'u an yatruka riba, dia bisa meninggalkan riba. Wa yatruka zina, dia bisa meninggalkan perzinaan. Wa yatrukal muharramat, dan dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Fahuwa bi ikhtiyarihi wa masyiatihi yaf'alu hadha, sehingga hamba mengerjakan hal ini berdasarkan pilihannya dan kemauannya. Wa kullun ya'rifu hadha, semua orang mengetahui hal ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.